Nyaman yang palsu ini lebih seringnya dia mendekati ke arah candu. Maka sebenarnya lebih berpotensi itu merusak. Contoh, kita nyaman dengan narkotika gitu. Kalau tidak nyaman, wah sebenarnya nggak nyaman. Enggak, orang-orang yang gunain itu sebenarnya dia berada di posisi nyamannya. Dia nyaman menggunakan itu. Bahkan dia gila kalau tidak gunakan itu. Seringnya yang kita katakan nyaman itu adalah ketika kita bisa bersandar, kemudian berpelukan, bahkan ya mohon maafnya berciuman dan lain-lain. Apakah nyaman atau tidak gitu. Padahal sebenarnya apa yang kalian katakan nyaman itu akhirnya pelan-pelan akan menghancurkan diri kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zefrizon Channel. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian kunjungi media sosial kami yang lain. Dan jangan lupa juga tonton video-video kami yang lainnya, karena kami berusaha untuk terus memberikan sesuatu yang baru, cara berpikir yang mungkin jarang kita pikirin. Kita sering banget ya dengar orang ngomongin gini nih, biasa dia lagi berada di zona nyamannya. Nah, omongan ini sering ada di mana-mana, tapi saya yakin banyak kita yang sebenarnya nggak paham tuh dengan apa itu zona nyaman, dan sebenarnya bagaimana dia harus apa dan bagaimana tuh. Pokoknya semua seringnya kita katakan kalau dia lagi berada di posisinya yang empuk, kita katakan dia berada di zona nyamannya. Tapi begini kawan-kawan, sebenarnya zona nyaman ini adalah diperuntukkan untuk, nah tunggu, ini menurut saya ya. Ini menurut saya, dan apa yang saya katakan itu tetap untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Mungkin dari video ini bisa berbagi. Jadi zona nyaman yang menurut saya adalah, zona nyaman ini tergantung diletakkan di posisi apa. Artinya kata itu adalah kumpulan huruf yang memiliki makna. Kemudian kata ini juga maknanya akan menjadi banyak tergantung kalimat yang mendampinginya. Jadi zona nyaman ini bisa menimbulkan efek positif dan bisa juga bermaksud dengan negatif ya, atau tendensius. Tapi saya akan bahas ke arah yang negatif, bahwa sering kita merasa di zona nyaman dan merasakan bahwa wah kita itu sudah tenang, sudah oke. Saya coba bedah dari sisi kata per kata ya. Zona itu adalah lingkup ya, ruang di sekeliling kita. Itu zona tuh. Nah, saya pakai bahasa kita. Dan nyaman ini adalah posisi. Nah, nyaman ini juga ada dua yang seringnya kita pahami. Nyaman ini ada nyaman yang palsu, ada nyaman yang benar-benar itulah kenyamanan yang benar-benar sejati itu. Nyaman yang palsu ini lebih seringnya dia mendekati ke arah candu. Itulah nyaman yang palsu, dia candu. Ketika nyaman, yang sesuatu yang kita katakan nyaman, kita pikirkan baik-baik, apakah ini menimbulkan candu, maka sebenarnya lebih berpotensi itu merusak. Contoh, kita nyaman dengan narkotika gitu. Itu kan ngerusak. Kalau tidak nyaman, wah sebenarnya nggak nyaman. Enggak, orang-orang yang gunain itu sebenarnya dia berada di posisi nyamannya. Dia nyaman menggunakan itu, bahkan dia gila kalau tidak gunakan itu. Nah ini, seringnya dia memang bersifat candu ya. Nah kemudian nyaman, kalau misalnya kita kalau anak-anak muda sekarang ini misalnya nyaman sama cowoknya, saya gambarkan begini, lebih mudah ya. Dia nyaman tuh ketika kita nyaman bersama cowok kita tuh. Yang sebenarnya yang kalian katakan, seringnya, bukan semua ya, seringnya yang kita katakan nyaman itu adalah ketika kita bisa bersandar, kemudian berpelukan, bahkan ya mohon maafnya berciuman dan lain-lain. Seringnya itulah yang kita kasih indikator atau kita kasih barometer apakah nyaman atau tidak gitu. Padahal sebenarnya apa yang kalian katakan nyaman itu akhirnya pelan-pelan akan menghancurkan diri kalian sendiri. Nah, sebenarnya nyaman yang positif adalah gampang ukurannya gitu. Apakah itu membuat kita semakin baik? Apakah itu membuat kita lebih terjaga? Apakah itu membuat kita lebih terlindungi? Apakah sesuatu itu membuat kita intinya mengarah ke yang positif? Maka ketika merasa nyaman di hal-hal yang itu, maka insya Allah nyaman itu tidak akan membuat kita semakin hancur dan ke arah yang tidak baik. Nah, yang kita bahas di sini adalah zona nyaman yang sering dengar di mana-mana. Zona nyaman ini adalah ruang lingkup di mana kita merasakan tenang, merasakan enak, merasakan membutuhkan sesuatu hal-hal yang sebenarnya posisi kita itu posisi yang negatif. Kapanpun bisa hancur, kapanpun bisa runtuh. Begitu ya. Tinggal nunggu nasib kalau bahasa saya. Jadi ketika kita berada di posisi ini, dan seringnya orang itu kenapa sering disebut zona nyaman, seringnya orang-orang itu tidak akan lagi berpikir, tidak akan lagi objektif menggunakan akalnya. Tapi ya betul-betul berada saja di kenyamanannya. Nah ini yang sering kita katakan bahwa bahaya ketika kau berada di zona nyaman. Nah, lantas bagaimana agar kita benar-benar mengetahui bahwa kita berada di zona nyaman yang positif atau di zona nyaman yang negatif? Syarat utamanya adalah duduk sejenak, berpikir sejenak, diam sejenak, selanjutnya pikirkan apa yang baik yang ada dan yang akan kudapatkan dari ini. Apa yang menguntungkan yang kudapatkan dari ini? Apakah ini membuat aku mengarah ke arah yang lebih baik atau tidak? Nah ini, analisis ini yang harus kita lakukan, tapi dengan duduk sejenak. Dan kembalikan lagi ke hati nurani dan pikiran kita masing-masing. Ketika pikiran itu dan analisa itu menghasilkan, wah ternyata ini memang nggak baik,
maka cepat-cepatlah kita berusaha untuk keluar. Nah, bagaimana keluarnya? Bagaimana keluarnya? Keluarnya tidak ada yang lain selain dengan kata mulai. Seperti ada video saya yang sebelumnya jauh di bawah yang mungkin kalian cari, bahwa namanya keluar dari zona nyaman itu yang kalian akan rasakan adalah mulai sakit, bisa, dan akhirnya terbiasa. Apapun yang kita mulai dulu. Setelah kita mulai, kita sadar bahwa kita akan merasakan sakit akibat dari perubahan pola perilaku, akibat dari perubahan lingkungan. Maka pelan-pelan rasa sakit itu akan membuat kita biasa, dan lama-lama kita akan terbiasa. Contoh, ketika kita nyaman dengan narkotika atau sabu, pelan-pelan kita mulai terpikir tuh, kita tinggalkan tuh, keluar dari zona nyaman ini. Maka ketika kata mulai muncul, maka yang pertama kali akan kita rasakan, kita harus sadar, kita akan merasakan sakit. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman yang buruk, maka aku akan lebih bahagia. Belum. Kalian akan merasakan sakit dulu. Ketika meninggalkan narkoba tersebut, kalian akan merasakan sakit dulu. Kok aneh ya, kok begini ya, kok begitu ya, kok aku jadi kejang-kejang, demam, dan segala macam ya, begitu. Tahankan ini. Karena memang kita sudah tahu bahwa inilah efeknya. Ketika kita berhasil menahankan ini, maka kita akan terbiasa. Dan ketika sudah terbiasa, maka kita akan mengejek tuh orang-orang yang menggunakan narkotika. Begitu juga dengan yang tadi saya contohkan, berpacaran misalnya. Ketika kalian berada di zona nyaman yang buruk itu dan sadar, maka renungkan sejenak. Ketika sadar, wah ini ternyata tidak baik, cepat keluar. Nah, keluarnya dengan kata mulai dulu. Tapi kita sadar bahwa nanti setelah aku mulai, aku akan merasakan sakit. Apa sakitnya? Aku akan merasakan bahwa kesepian, sebenarnya ada teman ngobrol. Aku akan merasakan kebutuhanku tidak terpenuhi lagi, aku tidak berciuman lagi, tidak ada berpelukan lagi, dan segala macamnya. Nah, kemudian ya udah, itu akan kurasakan. Dan ketika kita merasakan itu, maka ya udah, kita udah tahu ini bagian dari efeknya. Rasain aja, lanjutin aja gitu. Nah, akhirnya kita akan mulai biasa terus sampai menjadi habit kita, dan kita akan terbiasa. Akhirnya kita akan menjadi orang yang menasihati orang-orang yang berada di zona nyaman yang tidak baik, karena kita pernah berada di sana. Nah, ini kawan-kawan, apakah efek, kemana lagi efeknya? Nah, ini juga efeknya berefek kepada kehidupan kita, dimana kadang-kadang kita sudah sering merasa enak tuh dengan apa yang kita lakukan hari ini, dengan pekerjaan yang sudah ada hari ini gitu. Bukan berarti kita tidak bersyukur ya, bukan berarti kita tidak bersyukur, kita tetap bersyukur dengan itu. Tapi agama ini juga mengajarkan dan memotivasi kita untuk bisa kaya, agar kita bisa bersedekah, agar mungkin kita bisa menjadi orang yang mampu dan naik haji. Nah, kemudian coba introspeksi diri kita. Apakah pekerjaan, jangan cepat mulai bersyukur itu bukan berarti diam dan pasrah berada di situ, bukan itu ya. Bersyukur itu ya bahagia dengan apa yang ada hari ini, tapi motivasi gitu. Take off terus ke arah yang lebih baik gitu. Move on terus berada yang ke arah yang lebih baik, dengan kesadaran tinggi bahwa wah ini nggak boleh selamanya begini, ini kapanpun aku bisa runtuh. Kalau ini runtuh bagaimana? Maka kuncinya sama, keluar dari zona nyaman bukan berarti kita keluar dari pekerjaan. Tapi mungkin kita lebih mengasah ke skill-skill yang lebih baru lagi, atau menambah pengetahuan kita lagi, atau bahkan mungkin menambah ilmu agama kita lagi, agar kita lebih taat kepada Allah dan meminta pertolongannya. Artinya kita take off gitu, take off, jangan justru malah landing tuh. Kalau landing kacau kita. Hidup ini juga memang harus take off terus, jangan cepat merasa nyaman, itu kuncinya. Bukan berarti tidak bersyukur. Nah, kemudian ketika kita merasakan bahwa ini nggak boleh aku berada di zona nyaman ini, aku terus harus memacu diri untuk ke sana. Yang paling terpenting adalah, coba kita berpikir tentang, kita lihat itu bambu itu 1-5 tahun ketika setelah kita tanam, dia tidak akan bertambah tinggi teman-teman, tidak, dia tetap berada di ketinggian itu terus menerus sampai 5 tahun. Kemana perginya dan kemana zat-zat hara yang dia makan, dia akan tambah dulu ke bawah gitu. Posisi bambu yang tumbuh itu adalah pekerjaan kita saat ini. Pertahankan ini, pekerjaan ini, sambil menguatkan akar di bawah. Apakah menabungkan uangnya untuk berpikir buka usaha yang lebih lagi, atau menjadi sampingan dan lain-lain. Kemudian perkuat akarnya. Nah, itu bambu itu. Jadi 5 tahun dia akan perkuat akarnya dulu, dia tumbuh ke bawah. Setelah akarnya kuat, baru tanpa keraguan, tanpa apapun, dia yakin bahwa ketika dia tumbuh tinggi, angin tidak akan bisa menumbangkan dia. Ya, tetap bisa, tapi ya kita sebatas keyakinan dia ya. Dia akan press dan terus take off sampai ke atas gitu, setelah akarnya kuat. Nah, ini kenapa? Karena bambu itu sadar bahwa ketika dia take off aja langsung, dia akan tumbang. Bambu itu juga sadar bahwa ketika dia berada di sini saja terus, kenapa sih dia tetap harus tumbuh ke atas? Kan supaya tidak tumbang, dia bisa segini terus. Tidak, dia juga harus tetap tumbuh ke atas untuk bisa melahirkan tunas-tunas yang baru. Begitu ya. Jadi begitu, ketika kita sudah sadar bahwa kita sedang berada di zona nyaman yang buruk, atau kita tidak memiliki pondasi akar yang kuat, maka renungkan, ambil langkah, kalau pesawat tuh ambil ancang-ancang ya. Dia jalan dulu pelan, kemudian dia pas di posisi atau di runway take off. Nah, kemudian pastikan dulu semuanya, maka pilot itu dia akan memastikan semuanya, persis kayak bambu. Dia kuatin dulu akarnya. Nah,
Pilot juga gitu, sebelum dia naik pesawat, dia pastikan dia checklist kelengkapan pesawat, penumpang dan lain-lain, dia tanya pramugari apakah kita sudah siap terbang atau belum, semua harus dicek. Bahkan sebelum itu, teknis pesawat juga harus dipertimbangkan dan terus diperhatikan. Nah kemudian, setelah dia lakukan pengecekan, maka dia akan memberikan aba-aba kepada yang lebih tepatnya kita sebut ya tukang parkir pesawat ya. Nah kemudian dia akan menunjukkan arah untuk kemana posisi runway, dibantu dengan menara ATC. Nah semua ini komplit nih dalam rangka untuk take off tanpa berpikir begitu ya. Nah kemudian dia pelan-pelan masuk ke runway. Nah ketika di runway dia bahkan beritahu penumpang bahwa kita akan take off, harap pasang sabuk pengaman dan lain-lain, semuanya dia cek, semua oke, dia komunikasi dengan co-pilot. Nah, ketika semuanya oke, maka pesawat, kalian pasti sering dengar tuh pesawat tuh mesinnya tiba-tiba menggede ya, menggede, boom gitu, tiba-tiba pesawat tuh nendang jalan kencang. Nah kemudian dia lakukan take off, bukan dari pilot masuk kemudian jalanin aja pesawat, masuk aja ke runway, tiba-tiba take off, itu sangat membahayakan. Jadi begitu teman-teman, ayo kita bersama duduk sejenak berpikir, apakah sekarang kenapa ya kok nggak ada peningkatan dalam hidup, kenapa hidupku buffering tuh, muter-muter terus di situ. Nah, mungkin selama ini aku tidak berpikir karena merasa di zona nyaman, bukan berarti aku tidak bersyukur, tapi aku harus pacu diriku untuk terus terbang ke atas gitu. Tugasku hanya berusaha, walaupun takdir nanti sudah ditentukan oleh Allah, tapi tetap kita harus berusaha. Perkuat akar dengan yang ada sekarang, tumbuh terus ke bawah, kuatkan akarmu, nah kemudian pacu dia terbang ke atas. Mudah-mudahan ini juga menjadi doa untuk kita semua, kita menjadi orang yang bisa pacu semua itu ke atas. Dan ingat, terakhir, sebelum memulai apapun, jangan lupa basmalah bagi kita yang muslim, dan bagi agama yang lain berdoalah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Demikian, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.